Project Pop itu gue yang buat, nggak ada yang mengklaim bahwa Project Pop itu nggak gue yang buat. Akhirnya gue bikin si Project Pop itu dilahirkan dari keuntungannya Project P. Jadi ketika dua album itu kita sukses, meledak, gue minta ke Musika, kan udah ada keuntungan nih, berarti adik-adik gue harusnya naik juga. Nah akhirnya gue pilihin semua. Pengalaman keliling atau Saya paling jauh Ali itu yang lucu tuh di Cina. bahasanya gimana dong? Akhirnya kita main ngelawak, cuma main apa ya? Sulap kita cuma penontonnya orang Cina. Iya, Cina semua. Rewakan itu adalah sebenarnya lu gak bisa ngelihat bahwa yang multi itu adalah yang kalau misalnya kita bisa pergi kemana-mana, ya berarti gestur bener. gestur aja. Body language, gestur, ya. Makanya kenapa Mr. Bean bisa diterima di mana-mana, karena masih bisa dinikmati. Ya. Gerakan-gerakannya karena tanpa ini nilai Bahasa. Ceper tanya-tanya. Ikutin yuk. Yes, balik lagi di Rico Ceper Channel. Saat ini saya ada di kantor sekretariat pengurus pusat PASI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ketuanya Pak Jarwo Kuat ya Bang ya? Ya, Jarwo Kuat. Ini pejabat pengurus Kasih teras. minum jamu jadi kuat. Jarwo Kuat. Jarwo Kuat. Ini teman satu grupnya dulu di Amor. Ya Pak Rudi Sipit. Dan Pak Rudi. Otaknya juga. Kalau Jimmy dulu sikut. Nah, bagus ya. Kalau ini Kang Denny Chandra. Ya. Dulu pernah kita di Indonesia Lawak Club. Pak Project apa bukan? P Project. Segeng sama Izul Muhtar, Daan ya. Iya. Yuya, kalau Project Pop kan Yosi Ujo ya. Iya. Sama-sama jebolan Bandung. Enggak, Project Pop itu gue yang buat. Nggak ada yang mengklaim bahwa Project Pop itu nggak gue yang buat. Oh, seniornya yang bikinnya ke bawah. Gua bukan seniornya, gua yang buat. Kalau Buat Project Pop. Project Pop itu diciptakan oleh gua. Jadi sampai jadi tuh Tika ya, Ujo, Yosi. Ya semua itu pokoknya yang milih anak-anaknya gua sendiri itu semua. Talent scouting juga ya, Iya. talent scouting. Enggak, itu kan hanya pembuktian aja. Untuk Karena ketika waktu dulu album pertama sama Sadua itu karena parodi, orang-orang belum mengerti yang namanya seni parodi. ya, Dia pikir bahwa lu mah cuma bisa nyontek doang, tinggal ganti dulu doang syair gitu. ya, Cuman kayak begitu. Nah, gue buktiin bahwa gue kan adik-adik gue banyak nih. ya. Gue tuh satu-satunya grup yang 30 orang sarjana S1 nggak pernah yang namanya menjajakan ijazah ke kantor-kantor untuk minta pekerjaan. Jadi kita memang benar-benar mau hidup di dunia hiburan. Itu keberanian yang sangat luar biasa. Menciptakan malah ya. Menciptakan lapangan kerja lah kasarnya seperti itu. Memang salah satunya yang diinginkan seperti itu. Gokil ya. Nah, karena Top. jadi permasalahan waktu itu bro, itu cuma kayak gitu. Nah, gue pengen membuktikan bahwa kita tuh punya talenta juga seperti itu. Akhirnya gue bikin si Project Pop itu dilahirkan dari keuntungannya Project P. Jadi ketika dua album itu kita sukses, meledak, gue minta ke Musika, kan udah ada keuntungan nih, berarti adik-adik gue harusnya naik juga. Nah, akhirnya gue pilihin semua yang punya. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat berbakat. Gue lihat vokalnya bagus, bisa nyanyi, terus musikalitasnya juga hebat. Karena di antara mereka itu ada juga senior-seniornya yang tidak terpilih. Oke. Kan itu kan dipertanyakan, gue harusnya lebih muda gitu. Tidak. Kalau gue lihat adalah kemampuan, kapabilitasnya dia seperti apa, kapasitasnya dia seperti apa. Bukan karena nepotisme, karena dia lebih senior terus dia harus jadi. Itu di satu kampus kan? Unpad Enggak. Apa? Dua kampus. Parahyangan. Pajajaran Parahyangan. Makanya awalnya adalah grupnya Padiangan, Pajajaran Parahyangan. Singkatan. Nanti setelah 94 itu benar-benar profesional, kita akhirnya memakai nama P itu aja, P Project. Oh. Supaya lebih mudah dikenal brandnya. Hebat ya? Kita jadi tahu ya. Perjalanan asli perjalanan Ujo, Yosi dan teman-teman jabat-jabat ilmu kan satu genre lah. Tapi anak-anak Jawa Barat aja ya. Enggak juga. Oh, Tika. Bukan Pak Kabian Medan. Nah, makanya P Project itu salah satu miniaturnya NKRI. Oh. Lu bayangin agama Bhinneka Tunggal Ika. Agama macam-macam di sana. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang walaupun mayoritasnya Islam. Iya. Untuk yang ininya ada Bataknya, ada si Tika, ada Ujo dari Iya, Padang, ada si Yosi dari Manado. Palu, ya. Iya, yang dari Jawa juga Mas Joni dari Jawa, banyak yang Sunda memang karena memang ya, berada di Bandung seperti itu. Jadi macam-macam sebenarnya dan itu bersatu. Kenapa kalau kita sekarang masih bisa bertahan? Karena yang kita omongin adalah masalah karya. Jadi kita tidak membicarakan masalah gesekan yang tahu kita kalau bicarakan agama, semua itu pasti ngomongnya paling benar. Jadi itu akan dihindari. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu
Lu kalau mau ngobrol itu, lu pribadi aja berdua sama dia juga. Tidak usah memasukkan hal-hal seperti itu ke dalam sebuah kelompok karena akan menjadi gesekan. Itu ya sejarah ya. Sementara kalau Pak Rudi penyanyi, Ya. Saya Diamol ya. Diamol karena Grup lawan. nyanyi. Kalau saya nyanyi semuanya pada kabur. Kabur. Ada histerius. Nah. Oh, orang kena panggung. Dua kemungkinan lah. Apa itu? Kalau dia nyanyi. Ya, apa? Kalau nggak satu dia dilemparin sama penonton. Kalau nggak penontonnya yang kabur. Nah, itu dua. Dulu-duluan ya. Iya duluan. Tapi kalau ngomongin sebelum jauh CPR terjun di dunia entertain, mereka udah dedengkot kapalan. Nah, nanya lucu-lucu aja. Pernah nggak di mana gitu? Show paling jauh di mana, Pak? Enggak, masalah kapalan gimana? Kapalan tuh. Kapal mendarat. Kapalan tuh begini gesekan kaki lah. Tahu. Pernah show paling jauh di mana, Pak? Seumur hidup. Boleh dalam negeri di mana, luar negeri di mana kali? Di mana ya sama anak-anaknya? Oh, gue pernah di Australia. Di kota? Di Perth. Di Perth. Itu paling jauh. Paling jauh. Diundang pelajar atau KBRI atau Biasanya pelajar. pelajar sana manggung paling di Indonesia? Papua pelosok atau di Aceh? Enggak pernah. Paling jauh paling di Sulawesi. Paling jauh. Paling Sulawesi. Honor terbesar Honor terbesar? selama untuk karir aktif. Misalnya pernah satu, gue dapat show 80 juta sendiri, 20 juta sendiri gitu misalnya. Oh enggak, gue enggak sampai ke gitu. Jadi kalau misalnya honor, gue tuh punya patokan satu yang bisa diatur untuk ini. Jadi ada aturan di gua tuh ya. Kalau misalnya gua sama Isur di grade A untuk MC itu, dia misalnya nilainya 1000. Daan sama Ju misalnya dia di grade-nya di 500 atau 7,5 gitu. Ketika ada tawaran yang dananya memang hanya 7,5, gua nggak boleh ngambil. Kasih yang bawah. Karena yang bawah. Oh, oke. Itu hanya mengingatkan bahwa yang namanya rezeki lu tuh nggak akan pernah hilang. Ada aja. Nah itu harus dibuat. Kalau misalnya lu semuanya ambil, merusak yang namanya tatanan seperti itu, kehancurannya akan cepat. Dan jadi orang kalau berpikir tentang materi, lu hanya akan mendapatkan materi seperti itu. Jadi materi itu sebenarnya, makanya ketika kita muncul, itu kita tuh bersama-sama. Emang bener-bener membuat grup ini bukan untuk nyari nafkah, tapi nyarinya berkah. Itu yang membuat sebenarnya itu yang paling penting. Seiring itu biasanya nafkah atau cuan mengikuti aja ya. Ya itu ngikutin aja. Ya, seiring proses ya. Sebenarnya kita dikasihnya udah cukup untuk hidup. Cuman karena lu expect, yang membuat orang kecewa adalah ekspektasi. Ketika ekspektasi lu tidak tercapai, lu akan kecewa. Padahal lu jadi lupa bersyukur bahwa begitu banyak nikmat yang lu dapetin, bukan hanya dari sekedar materi aja. Berharap ekspektasi. Makanya jangan sampai kecewa. Kalau kecewa jangan Bukan kecewa. Iya kecewa. Kecewa. Bang Rudi, ngelawak pengalaman keliling atau saya paling jauh itu yang lucu tuh di Cina tuh, yang waktu komen tuh. di kota apa tuh? Beijing atau di mana? Beijing gua nggak salah, mak komeng tuh yang rame-rame mak. Itu apa komando? Oh komando, saya tahu. Iya, yang cuma sana. Orang Cina semua. Iya. Ngelawak kita ngomong orang bengong aja. Akhirnya saya berdua. Padahal ente modal udah ada ya? Udah ada. Ngomong Cina Orang dia mana nggak ngerti, dia bisa nggak bisa. Dia mah Cina tapi nggak ngerti bahasa Cina. Bahasanya gimana dong? Akhirnya kita main ngelawak cuma main apa ya? Sulap kita cuma. Penontonnya orang Cina. Iya, Cina semua. Orang kagak bisa ngomong Indonesia, Cina. Terus kita cuma tanya bang, burung namanya apa burung? Ini apa? Oh ya, udah kita cuma tahu burungnya doang. Udah gitu kita main sulap. Ya oke ya, pakai topi aneh. Oke Meng, wah sulap, gua celah-celahin komen deh tuh ya kan. Berani ya, manggung di tengah orang yang nggak kenal bahasanya gitu ya? Mau nggak mau orang disuruh, iya kan? Wakilin. Nah itu kan udah kita berdua. Terus sulap itu, tutup nih, kayak tangan kosong ya, ini kosong, ketawa deh tuh ya, kosong, ini kosong, gur gitu kan, kosong semua. Begini tangan nih, dan tutup main pakai topi, buka topinya kan, otak kanannya, celak sama komen, dia mah nggak ketawa apa nggak tahu, tapi lucunya pas udah gini, nah ini minta apa ya? Harus burung men, jangan sampai ini karena gua hafalannya burung di Cina. Minta burung apa bahasa Cina itu. Nah, buka, ini begini, ngakak, Oh dapat deh. Dapat juga udah gitu. Di Cina jadinya. Iya, itu doang yang dengernya bingung. Bingung mau ngomong apa? Ngomong apa? Orang Cina semua.
semua nggak bisa ngerti orang ini. Karena lawakan beda. Jadi Lawakan itu adalah sebenarnya lu gak bisa ngelihat bahwa yang multi itu adalah yang kalau misalnya kita bisa pergi kemana-mana, ya berarti gestur. gestur benar. Gestur aja. Body language, gestur, ya. Makanya kenapa Mr. Bean bisa diterima di mana-mana karena masih bisa dinikmati. Ya. Gerakan-gerakannya karena tanpa ini nilai Bahasa. Tapi kalau lawakan-lawakan di kita yang sulitnya adalah begini. Kita itu tumbuh dari sebuah kebudayaan. Kebudayaan itulah yang sebenarnya lingkungan kita yang akan membuat kita bercandanya seperti apa. Makanya ada perbedaan antara bercandanya Jawa, Sunda, Betawi, begitu. Itulah justru keragaman yang sebenarnya kekayaan bangsa Indonesia. Bisa diolah ya Bang ya. Dan kita itu satu-satunya di dunia yang punya grup. Iya. Di sana tuh nggak, lu di luar negeri mana ada grup lawak, nggak ada. Kayak Warkop Bagito. Nah, kayak gitu. Di sana nggak ada. Nggak ada yang grup. Malaysia grup kita. Ya, Malaysia ada. kita duluan lah yang kita ininya. duluan. Oh. Itu malah ada lomba lawak di sana. Iya. Itu juga kalau nggak salah setelah Astro itu Iya. kan dia baru muncul. Iya. Kalau pengalaman manggung lucu, unik, yang sampai sekarang paling ingat. Entah paling datang di kuburan lah, nggak dibayar lah, panggungnya rubuh, atau nyasar, ada di mana Bang? Ini kan udah dengkot kalau pengalaman show di mana aja, kali aja ada yang ingat masih. Pengalaman show paling unik, manggung dulu apa gimana, kejadian apa? Gue Gitu. mah di kuliahan sih sebenarnya. Kayak nama Teta. Dulu gue kuliah di Parahyangan. Jadi kalau setiap nampil gue tuh gue selalu sukses. Nah, Jadi bang pertama gue kabaret. Kabaret itu emang jagoannya, itu sukses. ya. Karena pasti wah ketawa-ketawa. Yang keduanya gue bikin namanya Sandang Pangan. Seniman dangdut Parahyangan, jadi nyanyi lagu dangdut tapi dengan pakaian-pakaian yang gila, tapi anak mahasiswa kan, lagu-lagu karangan sendiri, karangan-karangan gua juga main tuh, gua sempat di beberapa di beberapa universitas di sana, sekolah tinggi. Yang terakhir, gua kan penasaran bikin apa nih, bikin lagi pas lagi ini, bikin ada namanya Malam Keluarga, gua bikin yang namanya Suara Ebek. Suara Ebek itu kayak akapela, tapi akapela yang ngaco-ngaco lah. Jadi bukan yang bagus-bagus gitu, yang hanya ngeiniin lagu, tapi nggak pakai musik karena kan akapela. Ya, jadi udah dung yang seada-adanya gitu. Emang darah sendiri udah ngalir dari kampus ya? Ya iya, karena kan memang memungkinkan dengan ketemunya teman-teman itu. Jiwa seni ada gitu. Dan nggak ada yang, kata gue nggak ada yang kebetulan, karena ketika gue selama sama teman-teman gue selalu gitu, nggak ada yang kebetulan kita dipertemukan seperti ini. Iya. Moga ini harusnya menjadi sebuah keberkahan. Sama yang itu tuh pengalaman berjamor Diamor di kafe dulu Nah. kami. Oh yang gue pernah cerita. di Jakarta. Iya, gue pernah cerita ini. Kenapa kejadian? Kita ngelawak, gitu kan. Ada terus kalau ada penonton tuh 6 orang. Diamor nih kita. Wah, udah bahannya udah lucu dah kalau di mana-mana. Pak Rudi, Pak Saya, Jarwo, Rudi, Jarwo, Komeng, Mamo. Kamu Empat main. Sudah terjadi? Ya, ngelawak. Ah. Ya kan? Main saya berdua. Pertama saya berdua si Jarwo dulu. Masuk. Itu. Ya. Wah, Nggak dapet. Nengok ya. Terus Komeng muncul. Andalan semua deh. Kita Aku keluarin. Komeng dah. Ya. Bertiga sampai Mamo. Ah. Aduh, yang lucu. Yang ketawa orang wartes ini ketawa-tawa aja nih. Yang ini pada nggak ketawa. Pelayan-pelayannya ketawa. Ketawa. Penontonnya enggak? Enggak. Orang doang lagi. Kan kalau di sana kan harus pasti jam Ya. 11 harus ngelawak. Ya. Gitu kan. Udah skateannya turun. Ketawa dari mana sih? Itu dari Korea. Jadi pelaut yang Korea yang Orang nonton. Korea abis Jadi itu. sama aja kagak ngerti. Oh, kan? ya pelaut yang lagi merapat, bersandar kapal Sampai turun. turun, nggak ngok, giran udah di Korea ya. Udah kita main gendong-gendongan, main sebelah-sebelahan, baru akak. Bahwa akhirnya merubah Baru setupnya gitu. setup lah. Karena ngomong orang pelaut Korea. Iya, kita main gendong-gendongan aja. Iya, oh. Di gendong-gendong main dikerjain lu. Paling anti tuh, maksudnya paling sakti tuh, main dikerjain gitu kan, gendong-gendongan. Jadi ada korban lagi. Ada korban, lu sini salah. Oh. Wah, digendong terus, Oh, ya kan. gendong, ya. Lalu dia menang. Wah, gitu. Korea senang. Oh, penontonnya orang Korea. Emang nggak survei apa nggak tahu itu Ya penonton? kita mana tahu, kan kita Ya dia makan pokoknya jam 11 harus naik. Iya. Ya nggak usah mikirin itu penonton dari mana. Mungkin dibayar. Iya. Kalau manggung kan kita tahu sekarang manggung di mana nih, di acara gatheringnya apa gitu ya, kan udah ketahuan. Kalau di kafe nggak ada, di klub, night club, lu nggak tahu penontonnya siapa. Dari mana, itu ya. heterogen. Makanya tantangan dulu pelawak-pelawak itu yang paling gila memang
adalah ketika dia memain di nightclub, lu kebayang ditonton sama orang-orang mabok. Iya. Oh itu iya, nggak sadar. paling berat, makanya mereka pelawak-pelawak bulu itu Hebat ya. secara mental luar biasa. Gokil, iya benar. Ketika 1-2 mentok, mereka mesti mikirin apa nih? Iya, apalagi kalau harus balik, harus tanya. Iya sih, kalau zaman sekarang sering ketemu. Nanya. Kalau itu jadi pucet. Iya. Pucet gue mesti apa? Mati gaya kan. Kalau di anak komika tuh dia ngebom. Iya. Jadi salah di salah di sebuah tempat gitu. Jadi tempatnya penyuka rendang yang dia sajiin adalah misalnya ketupat sayur. Akhirnya nggak nyambung kayak begitu. Dan mereka yang kalau gue tahu sih sebagian walaupun nggak semua umumnya paling pucat tuh kan. Saya pernah beberapa kali ada MC sama oknum komika, asal ke distrik dikit keganggu, buyar tuh. Dibandingkan kalau orangnya lama, the show must go on aja gitu. Ya enggak, karena kalau di jam terbang kali. Karena kan kalau mereka yang namanya pelawak-pelawak lama itu, dia tuh menyediakan sebenarnya selera Nusantara. Maksudnya kalau lu udah susah dimain di Sini, dengan suku yang ini, gue masukin ke suku yang ini. Karena heterogen, kita lihat yang lebih banyak seperti apa. Tapi yang kita munculkan haruslah yang memang seleranya Nusantara. Jam terbang pengaruh nggak sih, Kang? Iya, kayak gitu-gitu akhirnya melihat begini gue mesti twist gitu. Nah, iya karena kita gini, kalau paling enak sih penonton yang pasti. Maksudnya kita diundang sama pajak, kayak dulu ketahuan tuh, ketahuan. Kita ngupas untuk ngomongin masalah di situ. pajak, Iya. gitu, ngomong masalah itu aja. Pasti. Di depannya aja. Kopassus. Ya Kopassus, Tentara, gitu. Tapi kita nggak semua harus tentara, Iya. karena kan mereka juga pengen menghibur dengan komedi-komedi yang umum. Yang umum. Ayo kita bawa dulu nih pertama, kita masukin dulu komedi dia tentara, misalnya kita komedi tentara dulu nih, udah ger, baru kita bawa komedi yang umum. Pasti ikut. Kalau yang sulit ketika berhadapan dengan yang umum tadi ya? Yang umum itu kita milih. Heterogen. Nggak tahu. Yang mana ya sebenarnya? Itu dari tingkat pendidikan berbeda mereka, Strata kesikuannya sosial. berbeda, strata sosial juga berbeda. Itu kan jadi sebuah Gimana caranya mereka terpuaskan semua ya? Ger semua kan? Iya. Padahal nggak gampang ya? Makanya kita banyak akal sebenarnya, pelawak itu banyak akalnya. Kalau nggak kita main tebak-tebakan, main celah-celahan, ya kan? Terus main gimmick. Kalau gimmicknya tadi ada korban, jadi keset. Iya. Takutnya rame nggak? Sekarang kan banyak lagi masalah. Oh bullying, oh main fisik, oh main itu. Ada benturan. Kalau lawak kan pakai trik, nggak kasar. Saya dulu pernah ya mau lawak sama komen itu, komen bawa bolok asli. Waduh, Hampir 7 juri, ya kan, mau didis. Cuma cuma dilihat terakhirnya, Iya. udah 3, Jaro nggak bisa, Jawa kuliah, nggak bisa Rut, tinggal 3 saya main. ya. Komen anak pakai serius, kalau bakal bolok asli. Terus aneh ngawak 2 komen mau dulu apa, komen muncul. Wah, apa nih? Oh sakti saya nih, ya kan, naik gunung, turun gunung. Ya. Terus ilmunya gimana? Ya turun gunung, naik gunung, turun gunung, gerak gitu misalnya. Ya. Bacok, nih gua sakti. Pisang, saya buka, udah ada triknya tuh. Pisang udah dibuka, udah saya ini, tinggal di jarak jauh. Cet, saya gini. Hebat, gitu kan. Udah, terus sekarang saya bisa potong pala, terus nanti saya sambung lagi. Mau, mau. Enggak, nanti gimana kamu? Udah gampang deh, entar kan pulang ngetop pala gimana? Pala gua kagak ada, gitu kan, udah. Tapi nggak dibacok, akhirnya mamu cuma nungguin gini tuh kan, kayak gini. Nah, baru komen ngomong tuh endingnya tuh. Ah, inilah yang namanya anjing kencing, kayak gitu. Iya, oh. Jadi diputar-putar ya, Kang, Putar-putar ya? dan itunya baru tuh apa? Biasanya begitu. Jurinya tadinya yang mau dihitung, juara 1. Kagak ada juara 2 kan? Juara 1. Banyak cerita. Terakhir aja ini ya buat teman-teman. Kita mungkin banyak cerita soal si Biang Usil. Kang Denny pernah diusir ke Bang Komeng nggak? enggak kalau dia tuh Nggak berani kali ya? enggak juga, kalau dia tuh pegang adab, dia Oh, iya? senior. Kalau dia tuh gue lebih tua, dia tahu, dia tuh pasti kasih tahu. Kan dia kan pernah Iya. yang dia masukin apa Koin apa bukan di- koin apa bikin dari kulit jeruk. Iya. Dia potong-potong. Dia kan kalau dia ngusilin, dia tuh pakai konsep. Itu dia. Iya. Dia tuh dan kayak Berani dia tuh keluar bisa- modal ya? Ya, Berani. dia bisa ngeluarin duit 500.000 rupiah hanya untuk ketawa 1 kali. Dia tuh begitu Langsung orangnya. Komeng Nah, niat tapi ya? kepuasannya karena apa? Dia membuat sebuah skenario yang memang lu kebayang dipotong-potongin sama dia, terus dimasukin sama dia ke Apa ya? sate. Di sate dia beli cuman satenya 10 biji, ditampurin sama yang ini 30 biji, dibakarin, kasih bumbu, beli tambahan bumbu gitu, beli nasi gitu, bagiin ke anak-anak.
sate ini enak nih, sate kulit. Kan gue pengen nyobain dong. Iya. Begitu gue mau nyobain, kaki gue udah ditendang sama dia. Jangan. Udah tahu kalau udah nendang gitu, udah ini udah nggak bener. Gue dia. Respeknya tinggi. Baik, emang dia bang Itu kulit jeruk disamarkan sama sate. Dan orang-orang ada yang nggak ini, nggak ada. Udah makan habis gitu, enak nggak? Oh enak banget, cuman ada asemnya katanya. Kulit jeruk sebenarnya. Ya itu ketawa-ketawanya biarin aja. Iya. Kalau dia apa kenapa dia? Aneh tuh pernah ini apa di kantor dulu poskonya di Amor. Itu aneh sampai itu setan datang. Setan. Iya. Gimana sih? Jadi di posko nih aneh kamar mandi, di sebelah kamar mandi ini kayak gini nih. Nah, sebelah itu apa namanya garasi. Garasi. Dia niatnya pulang ke rumah ngambil menyan. Malam Jumat dibakar di tempat garasi. Keluar asap dong. Iya. Aneh mandi, aneh lu suruh mandi. Aneh kok keluar asap ya? Neng, lu lihat asap gak? Agak, kakak ya. Berarti aneh yang lihat tuh. Tanya sama manajer ya. Mas Gati, lihat asap gak? Kagak. Semua kompak di situ kagak lihat asap. Cuma aneh yang lihat. Takut. Itu udah dikompakin komeng kali ya? Iya. Anjir, aneh berarti datengin setan lah ya. Wah, aneh mandi udah aneh nggak duduk. Maaf ya, aneh buka itu mandi, aneh teranjang deh, mendengar teranjangnya lonjong lagi kan. Wah, baru ketawa nih kalau dikira, udah. Baru pas udah itu udah mandi, aneh tuh baru tawa-tawa nih. Bukan ini suka kerjaan gitu, udah. Nggak lama besok aneh itu aneh mau semua utama si Komen mau mandi itu bau bau nenek-nenek nyirih tuh di kamar mandi. Padahal menyakam, itu udah habis ya, udah besok aja. Kenceng banget baunya nyiri. Nongkrong di apa namanya dekat Westafel, itu nenek nongkrong di situ, bayangin. Aneh jadi panggil orang yang pintar. Tapi ternyata nggak naik kelas pas dulu. Iya. Orang pintar kayak gitu naik kelas. Ternyata nggak naik kelas. Pintar. Ada panggil dong. Doa. Iya, aneh yang bisa. Itu nenek orang asing bukan kru ya? Bukan orang dipanggil kan nggak bisa bapak menyan kebenaran dia lewat kali mampir tuh nenek-nenek. Iya. Ada ini yang iseng katanya nih yang kebenaran yang itu mertua aneh waktu itu. Dia bisa ngobatin dari. Iya. Ini yang datang 3 orang nih, yang isengnya 3 orang. Tinggi, yang satu putih ini. Anjir. Komeng, Tegil, Agus Nur Ismail penulis. Dia nih yang iseng yang bakar. Terus sekarang nongkrong itu ada di situ di kamar mandi. Datang. Terus aneh suruh datang, yang mertua itu aneh suruh usir. Kagak berani ke kamar mandi. Pada ketakutan. Mau disentil. Keisengannya berbuah, setannya datang betulan. Nenek. Udah diusir sama yang itu ya namanya ini Pak ngerti lah dia. Nggak tahu. Itu. Ya udah akhirnya kita udah main nggak bisa kayak gitu diulangin. Mengundang. Malam Jumat tayang malam Jumat. Ini satu lagi, ini demikian ya bincang-bincang singkat. Ini Bang Mamo. Mamo nih sahabat Rudi juga. Satu grup 4 sekawan sama Diamor. Kalau yang senior tahu. Demikian singkat aja ya cerita bagi-bagi cerita sebelum kita ada kegiatan lain. Terima kasih kali ini. Sama-sama. Ini jadi banyak tips untuk para pemula mungkin saya juga belajar dari senior ini bahwa nggak gampang nyemplung di dunia internet apalagi lawak-lawakan ya. Iya, jangan kalau nyemplung di internet gampang. Kalau nyemplung ke sumur yang susah ya kan. Naiknya ke atas susah ya. Susah. Kan ambil yang bagus ya. Ketemu lagi di lain waktu. Dah.